Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi, Denny Mahendra. Baik, kali ini saya akan membahas buku yang sangat menarik ya guys, yaitu Seni Bodo Amat. Kalau dalam bahasa Jawa adalah gak ngurus. Seni gak ngurus. Tapi isi dari buku ini sebenarnya apa sih? Nah, di video ini saya akan membahas beberapa poin penting yang ada dalam buku ini. Langsung aja, hal pertama yang saya pelajari dari buku ini adalah hidup itu pendek dan waktu yang kita miliki selama hidup itu terbatas. Oleh karena itu, kita nggak bisa memberikan atensi ke semua hal. Dengan kata lain, kita nggak bisa peduli ke banyak hal. Kita harus melatih sikap masa bodoh, atau bahasa saya, kita harus melatih sikap gak ngurus ke berbagai hal. Karena kebanyakan dari kita itu terlalu terdistraksi dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting bagi kita. Berapa lama sih awake dewe itu mengerjakan hal-hal yang nggak penting setiap harinya? Contoh main sosmed, lihat tiktokan, video-video yang nggak mutu. Sebenarnya nggak masalah sih kalau kita melihat hal itu selama itu bermanfaat dan penting bagi kita. Ya, berarti ada salah ya dalam hidupmu guys. Kalau Anda itu meluangkan waktu untuk hal-hal yang nggak penting, Anda harus mulai bersikap masa bodoh atau nggak ngurus. Ingat, waktu kita di dunia itu terbatas. Kita nggak bisa peduli dengan semua hal itu. Oleh karena itu, mulailah nggak ngurus pada hal-hal kecil. Dan mulailah fokus dengan hal-hal yang kalian pedulikan guys. Hal-hal yang bermanfaat. Nah, itulah pelajaran pertama yang saya dapatkan dari buku ini. Yang kedua, personal value itu penting. Kalian nggak akan bisa nggak ngurus ketika kalian nggak tahu personal value-mu. Apa sih value itu? Value itu adalah nilai lebih. Kalau nggak tahu yang harus diberikan, yaitu tadi, kalian bingung mana yang harus kalian cuekin dan mana yang jadi fokusmu. Makanya, kita selalu harus menganalisa personal value-mu. Apa sih yang nggak penting di dunia ini? Itu harus tahu. Tentukan supaya apa? Supaya nggak bisa mempedulikan hal itu. Dan nggak ngurus hal-hal yang nggak membangun value itu. Dan yang ketiga, saya setuju dengan seseorang mengatakan bahwa masalah itu nggak akan pernah habis. Ya, masalah itu nggak akan pernah ada habisnya, pasti akan selalu ada dan muncul terus seumur hidupmu. Oleh karena itu, merupakan hal konyol ketika kamu pengen bebas dari masalah yang ada di dunia ini. Makanya, dibandingkan dengan mencoba untuk menghilangkan masalah dari hidupmu, harusnya kalian mulai sadar bahwa masalah itu nggak akan hilang dan kalian harus menyadari bahwa hidup itu adalah penderitaan. Penderitaan ya guys ya. Yuk selanjut guys. Nah, setelah kalian sadar akan hal tersebut, kalian harus memilih. Kalian itu menderita buat apa? Buat apa penderitaan kalian itu? Kalian harus memilih dan memilah. Karena masalah dalam hidup itu nggak akan selesai. Dan masalah apa yang sekiranya bisa kita selesaikan. Oke, yang keempat adalah hidup itu kualik-kualik ya guys ya, atau terbalik. Contohnya, ide tentang mencari kebahagiaan. Ironisnya, semakin berusaha untuk mencari kebahagiaan, justru kalian akan semakin merasa enggak bahagia. Begitu juga contoh yang lain. Semisal kita berusaha untuk melupakan mantan misalnya, justru malah akan semakin kebayang terus. Betul nggak guys? Disinilah kita harus peka apa sih hal yang harus kita lakukan dengan berkebalikan itu. Ya, sebelumnya itu cuma contoh saja ya guys. Jadi intinya tetap fokus ya guys dengan value-mu dan gak ngurus dengan hal-hal yang menjebak dalam hal yang gak penting. Berikutnya yang kelima adalah ide tentang cita-cita. Kita harus bisa menentukan apa profesi yang mau kalian lakukan dan cita-citakan. Hal yang terjadi itu biasanya kayak gini. Ketika kita menentukan apa yang mau kita lakukan, kebanyakan dari kita itu cuma ngebayangin hal-hal yang enaknya saja, tanpa tahu proses di belakang kesuksesannya. Contoh, ketika kita pengen jadi artis misalnya. Kenapa jadi artis? Karena mereka terkenal dan banyak uang misalnya. Padahal
Kita nggak tahu teman-teman, perjuangan para artis yang kita idolakan itu untuk mencapai level tersebut bagaimana proses berdarah-darahnya mereka untuk bisa sampai terkenal seperti itu. Kita nggak tahu apa yang mereka korbankan sampai ke level tersebut. Kita mungkin bermimpi pengen jadi musisi misalnya, musisi yang terkenal, yang sangat sakti. Padahal kita nggak tahu gimana kerasnya mereka latihan, berapa lama yang dihabiskan di dalam kamar untuk melatih skill-skill mereka. Dan mereka itu nggak ujuk-ujuk jadi ahli guys, perlu banyak pengorbanan mereka. Contoh lagi misalnya, kita ngebayangin jadi dokter ahli spesial misalnya. Kita nggak tahu bagaimana yang dirasakan dokter, bagaimana prosesnya bisa menjadi seorang dokter yang ahli. Kita juga nggak tahu gimana rasanya pergi ke tempat-tempat terpencil, melihat pasiennya yang meninggal karena kesalahan mereka. Semua itu butuh proses, sekolah yang mahal dan memakan banyak waktu untuk dihabiskan di kampus kedokteran mereka. Jadi kesimpulannya gini guys, jangan membayangkan hal-hal yang enaknya saja ya guys ya. Jangan membayangkan hidup itu enak ketika kalian udah di level tinggi dalam meniti karir. Tapi bayangkan kondisi ketika kalian nggak punya uang, kondisi ketika kalian mengalami kesulitan, dan bagaimana cara mengatasi kondisi tersebut. Apakah kalian masih mau melakukan hal-hal yang tidak mengenakan ketika meniti karir tersebut? Apakah Anda siap dengan prosesnya? Jadi jangan cuma mengidam-idamkan hasilnya saja, tanpa mengetahui dan ingin menjalani proses di balik kesuksesan tersebut. Karena dalam hidup ini, untuk memenangkan sesuatu pertandingan, ya harus bertanding. Dan ketika ingin sukses, ya harus berproses. Intinya seperti itu. Dan yang keenam, hal terakhir pada buku ini adalah question your belief. Pertanyakan terus hal yang kalian percayai sampai sekarang. Terus, tentang diri Anda, buat tantangan pada hidup kalian. Karena jangan-jangan kepercayaan atau kepercayaan diri yang kalian punya saat ini itu salah. Atau kalian cuma ikut-ikutan saja tanpa mengerti hal di balik kepercayaan diri tersebut. Intinya, terus tantang dan pertanyakan terus kepercayaan yang kalian punya. Ini akan membantu kalian memilih secara kritis hal-hal yang memang kalian mau. Jadi seperti itu guys, kesimpulan dari buku ini. Jadi terus semangat dan gak ngurus dengan hal-hal yang remeh, yang tidak bisa membuatmu maju dan berkembang. Jadi seperti itu guys, kesimpulan singkat dari buku Masa Bodoh ini. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga bisa menjadikan buku ini inspirasi bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.